وحد بالكبرياء والكمال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المن والإفضال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنقذ من الضلال والداعي إلى أشرف الخصال وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد مبين الحرام من الحلال وعلى أصحابه وآله خير آل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقاء الله المتعال. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله واعملوا صالحا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مصيركم إلى الله في الآخرة. قال الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan sama-sama kita hormati Bapak Haji Tata sebagai pembina Yapurah serta keluarga, yang terhormat Ketua Yayasan Puji Rahayu Ibu Puji Astudi SEMM, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP IT, Bapak Kepala Sekolah SMK 1 dan 2, Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru serta staf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama membaca kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Puji apapun yang ada dan tersampaikan oleh siapapun pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah al-Mun'im, Zat yang memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat yang banyak, nikmat yang besar, kemudian nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Semoga kita bisa menjaganya sampai akhir hayat kita. Karena kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tamamu ni'mati al-mautu al-islam. Sempurnanya nikmat atau paripurnanya nikmat itu adalah ketika kita meninggal dunia dalam keadaan Islam. Maka kita semua yang ada di sini, ketika Allah berdoa kita dalam keadaan husnul khotimah, bahwa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau yang dicintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya merasa bahagia pada siang hari ini
saya bisa bertemu, berkumpul, bisa berkumpul berkarya di Inggris yang mulia ini, lebih yang berberkah ini. Semoga kumpulnya kita semua begitu silaturahim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim yang sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silaturahim manmatun lil udati wa nasratun lil mali wa muhabbatun bil ahli wa mansa'atun fil asah. Ketika silaturahim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan memiliki beberapa manfaat. Di antaranya berkahnya silaturahim manhatun lil hudat, akan menambah wawasan pengalaman bagi kita semuanya. Dengan berkahnya silaturahim wa masratun lil mali, insyaallah Allah berikan kemudahan kita dalam mencari rezeki yang halal, ya, yang berkah untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekal silaturahim, ya, insyaallah wa muhabbatun fil ahli, makin terjalin kerukunan di antara kita, saling menyayangi di antara kita, dan saling menghargai di antara kita. Dan berkahnya silaturahim insyaallah wa mansa'atun fil asad, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya umur yang panjang, umur yang berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Rahayu yang telah mempercayai kepada saya untuk melaksanakan kegiatan istighosah, sekaligus saya untuk memimpin kegiatan istighosah ini. Istighosah itu bahasa Arab. Kalau kata anak santri yaitu masdar dari kata istaghatha, yastaghitsu istighatsatan, yang artinya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan istighosah ini adalah di antara usaha kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dihindarkan dari mara bahaya. Dan istighosah yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian ini adalah istighosah yang saya terima dari guru saya, yaitu Syekh Sirajuddin Ilyas Al-Mursyid, ya, guru saya, orang Malang, dan makam beliau di Beji, Depok, ya, sekitar setahun lalu beliau meninggal dan dimakamkan di Beji. Beliau mendapatkan zikir istighosah ini dari gurunya, yaitu Ilyas Mursyid, Kiai Haji Ilyas Al-Mursyid, dan beliau mendapat zikir istighosah ini juga dari gurunya, yaitu yang bernama Kiai Haji Romli Tamim. Nah, Kiai Romli Tamim beliau juga sama seorang mursyid. Ya, beliau dalam menyusun zikir istighosah ini sebenarnya, ya, dalam proses penyusunan zikir istighosah ini, beliau Kiai Haji Romli Tamim, ya, yang lahir di Bangkalan, Madura, karena memang beliau juga santrinya atau muridnya Kiai Haji, ya, Khalil Bangkalan Madura yang biasa kita ziarahi semua. Dan dalam proses penyusunan istighosah ini, beliau puasa selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itulah beliau mendapatkan petunjuk, mendapatkan isyarat dari Rasulullah, dari para wali-wali Allah, dan juga dari guru-guru beliau. Beliau dari isyarat-isyarat itulah, ya, beliau mendapatkan zikir yang sekarang ada di hadapan kita. Istighosah, bacaan istighosah yang ada di hadapan kita semuanya
Ini adalah zikir istighosah yang didapatkan dari Rasulullah, didapatkan dari para wali-wali Allah dan juga dari guru-guru beliau, yaitu Kiai Haji Romli Tamim Al-Mursyid. Jadi jelas bahwa bacaan zikir istighosah yang ada di depan kita, yang sama-sama kita akan baca ini adalah bisa dipertanggungjawabkan di dunia sampai di akhirat. Dan pastinya karena di dalam zikir istighosah ini adalah bacaan-bacaan, yaitu dari Al-Quran, ada bacaan istighfar, ada bacaan sholawat dan sebagainya. Dan ini tentunya kita semua sudah maklumi manfaat atau faidah-faidah dari zikir-zikir tersebut, karena sudah banyak hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan atau manfaat dari bacaan-bacaan yang ada di zikir istighosah ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mendapatkan tugas dari guru saya, yaitu Asy-Syaikh Sharifudin Al-Mursyid, untuk memasyarakatkan zikir istighosah ini di daerah Bogor khususnya. Dan zikir istighosah ini kalau untuk di daerah Jawa ini sudah biasa dibaca. Biasanya dalam momen tertentu, dan yang pernah saya ikuti yaitu ketika ada hari jadi di daerah Cilacap, baca zikir istighosah, dan juga dalam momen penting yang lain, baik di masyarakat maupun di daerah tertentu yang memang ketika ada suatu hajat tertentu. Baik, untuk zikir istighosah ini kita sama-sama akan kita mulai, yaitu kita mulai dari pembacaan hadrah atau tawassul, kemudian kita lanjut dengan zikir istighosahnya. Dan perlu kita ketahui bahwa kalau yang tercatat di sini zikir istighosahnya ada jumlah tertentu, ada jumlah tertentu, ada yang 100, ada yang tidak. Tapi pada praktiknya kalau yang untuk 100 ini dan ini untuk kalangan umum, maka tidak nyampe 100, paling sekitar 20 kali lah dalam membacanya. Cuman nanti kelagapnya ikutin saja, kelagap yang memang kelagap dari sononya. Jadi lagamnya itu nggak ngarang-ngarang. Ini lagamnya lagam yang memang udah pesanan juga nyambung dari guru ke guru. Nanti untuk lagamnya kan kali dah ikutin apa adanya ini. Baik, kita mulai dari tawassul atau hadrah. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhallahi ta'ala wa rahmatillah wa maghfiratillah wa karamatillah wa darajatillah wa hidayatillah wa inayatillah wa